Baik, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita sekarang lanjut di sesi kedua dalam konseling kali ini. Nah, di sini juga saya izin ya merekam dan mencatat ini. Ini hanya untuk bahan evaluasi saja. Baik, gimana nih dalam seminggu ini? PR yang kemarin Seminggu ini ada sih perubahan. Alhamdulillah ya. Nah, kalau ada perubahan nih, perubahan positif apa yang terjadi akhir-akhir ini dalam seminggu ini setelah kita konseling? Lebih ke apa ya? Jadi berkurang gitu rasa. Gimana berkurang rasa apanya? Kan kalau kemarin-kemarin tuh keluhannya kan kayak kadang ragu gitu ya. Kayak di titik bener-bener kadang di titik tuh bener di titik ragu banget gitu kayak antara hampir ke tidak gitu. Hampir gak, kayaknya ini enggak ya. Nah setelah seminggu kemarin tuh kayak ternyata setelah saya tanya-tanya ini ternyata enggak gitu. Ternyata itu tuh hanya apa ya? Hanya negatif thinking sendiri gitu. Jadi yang kemarin itu negatif thinking kamu yang soalnya yang penting sekarang tuh ngerasa nggak terlalu ngerasa kayaknya enggak udah nggak ada gitu. Nggak ada negatif thinking, udah nggak ada. Itu udah udah melebur gitu ya. Ya, baik. Lalu ada apa lagi nih? Boleh ceritain? Kalau karena mungkin sering terjadinya kayak salah paham. Nah kan sering banget tuh salah paham terus bikin negative thinking. Ternyata semakin banyak hal itu terjadi tuh semakin nantinya tuh pasti bakal dijelasin gitu. Ternyata pas lagi udah dijelasin ternyata nggak kayak gitu. Kamu sekarang merasa lebih tenang, lebih senang gitu. Iya, nggak terlalu yang kayak negative thinking kayak kemarin. Tapi sekarang masih ada enggak negative thinkingnya? Seminggu ini lagi nggak ada sih. Lagi lancar aja. Lagi baik aja. Nah gimana nih kalau baik-baiknya aja gitu? Bagaimana contohnya misalnya gitu? Ya kerasa aja hari-hari itu nggak bad mood gitu kan. Kalau namanya kayak kepikiran gitu, apalagi kalau misalkan kitanya tuh sebenarnya negative thinking, terus kadang kitanya tuh nggak mau nanya ke cowoknya gitu. Terus kadang kayak udah ke bad mood sendiri kayak kenapa dia nggak peka, jadi malah nyalahin dianya gitu. Pengennya tuh kayak dia yang nanya, nggak buat kita yang nanya. Karena seminggu ini tuh lagi baik-baik aja, ternyata pas komunikasi tuh masalah-masalah yang saya overthinking itu ternyata nggak seperti itu gitu. Jadinya hari-hari ya biasa aja. Kadang kalau lagi overthinking tuh kadang lagi diem kayak tiba-tiba kepikiran kenapa terus kayak terus bertanya-tanya nggak ada jawabannya gitu. Jadi kamu sekarang merasa senang karena komunikasi dengan dengan laki-laki kamu lagi baik-baik aja nih akhir-akhir ini karena komunikasinya itu lagi lancar gitu. Baik. Wow, itu sangat sangat hebat sekali ya. Di minggu ini, satu minggu ini komunikasi bisa lancar, bisa baik-baik saja. Nah, mungkin saya penasaran nih, apa yang membuat kamu di akhir ini tuh wah lagi baik-baik aja? Kenapa? Karena itu nggak overthinking lagi gitu. Nah walaupun sebenarnya hari-hari kemarin tuh ada juga gitu ya, kayak masalah-masalah kemarin tuh ternyata pas yang saya pikir itu pas lagi dia jelasin ternyata tuh nggak seperti itu cuma salah paham aja gitu. Namanya juga kayak kitanya belum terlalu kenal lebih banyak kan, jadi banyak hal yang dia tuh nggak ngerti, kadang kitanya salah paham gitu, salah persepsi. Nah sebenarnya kemarin juga ada gitu ya, kayak ada masalah, tapi setelah dia jelasin tuh kayak yakin kita tuh kayak makin menambah gitu. Jadinya pas lagi ada masalah kayak gitu pun nggak overthinking yang dulu gitu, karena kayak setelah dia jelasin kayak intinya tuh kayak nguatin gitu ya, kalau misalkan itu gini kayak gini
kedepannya kalau ada apapun ya jadinya kayak ke kitanya kayak oh iya gitu. Jadi kalau ada masalah juga kemarin tuh kayak gak terlalu ada sih kayak overthinking, cuma kayak karena mungkin dianya juga agak bukan trauma ya, kayak karena ada masalah kemarin, dia juga nggak mau tuh kayak aku tuh baik lagi gitu, jadinya dia kayak langsung apa ya, belajar dari yang kemarin jadi gitu. kalau ada masalah saya bad mood dikit tuh langsung dia kayak dijelasin gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Iya penting banget. Jadi kalau komunikasinya lancar, hubungan pun lancar gitu. Nah sekarang jadi akhir-akhir ini hubungan kamu lancar karena ya itu komunikasinya. Dan saya juga kayak ngungkapin oneknya gitu. Oh jadi nggak ada nih yang dipendem-pendem gitu ya? ya? Saya katakan kalau misalkan saya tuh nggak suka gini kamu tuh kenapa gini ya, dia bisa jelasin. Karena emang hampir kayak kalau nggak dijelasin emang kayak sesuai apa yang overthinking gitu. Jadi kamu merasa cemas, ada rasa cemas, ada rasa takut seperti itu ya. Ketika kamu tidak meluapkan perasaan kamu gitu. Baik, itu sangat apa ya? Sangat wow gitu ya. Kamu bisa hebat dalam minggu ini. Baik, kalau kita skalakan nih, skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu keadaan kamu yang terpuruk dan 10 itu keadaan kamu ketika kamu bahagia, tenang. Nah, sekarang di skala berapa? Di skala 7. Skala 7 ya. Skala 7. Lalu kamu ingin naikkan ke skala berapa nih? Ya, naik ke 9. Yang 9. Jadi ada perubahan lah ya, ada perubahan ya dari kemarin ya, mungkin karena ada kamu merasa overthinking, karena lalu ada trauma di hubungan sebelumnya. Nah sekarang udah mulai komunikasi lancar, apa-apa diungkapkan seperti itu. Nah mungkin saya di sini ada buku ya. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin apa ya? Pertanyaan ini butuh waktu untuk memikirkannya. Nah, di sini saya akan memberi buku ini. Nah, jika seandainya buku ini diumpamakan. Buku ini tuh diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu. Lalu saya ingin kamu membuka bagian halaman di buku ini yang menceritakan tentang masalah yang kamu bicarakan ke saya dengan tuntas dan juga kamu mampu mencapai tujuan yang kamu inginkan sebelumnya. Lalu boleh kamu menutup mata, relax, duduk yang nyaman. Ya. Boleh tarik nafas terlebih dahulu, lalu hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah sekarang kamu ada di keadaan yang relax ya. Nah lalu silakan sekarang kamu buka buku ini, buka buku halaman dari buku ini. Bayangkan ini itu buku kehidupan kamu ya. Kamu bisa membukanya dan di dalam buku ini kamu menceritakan kisah kesuksesan kamu. Mungkin di masa lalu. Kamu boleh buka buku ini. Buka halaman berapapun itu, di mana itu adalah kesuksesan kamu di masa lalu. Udah? Sudah? Nah, boleh buka matanya? Baik, kamu membuka halaman ini. Nah, boleh ceritakan kesuksesan kamu itu ada di mana sih? Waktu kapan? Waktu tahun kemarin. Tahun kemarin.
bagaimana di tahun kemarin itu? Ada kejadian apa? Lulus sarjana. Lulus sarjana. Lulus sarjana. Ya, kamu merasa senang? Iya. Bagaimana senang itu? Karena apa ya, emang pas 1 tahun sebelum sarjana itu benar-benar banyak banget yang dihadapin gitu. Sebelum apa ya, sebelum mencapai sarjana itu kayak banyak banget yang diperjuangin, capek, sibuk, sampai kayak benar-benar ngerasa capek banget gitu. Capek seperti apa? Kayak skripsi lah, Oh, iya. gitu. Pastinya kerjaan kuliah gitu kan, kerjaan kuliah, terus ngaruh ke kerjaan. Oh, kamu jadi Karena- kerja juga? Iya, sambil kerja. Oh, sambil kerja. Itu jadi memakan apa ya? Memakan waktu yang banyak dalam pekerjaan gitu. Dan lumayan, jadi hampir tiap hari gitu kan, bayangin kayak dikejar Sama deadline, deadline, gitu. skripsi ini, kerjaan Iya, ini. jadi pas udah selesai itu kayak udah plong banget gitu rasanya. Jadi kamu merasa apa ya? Merasa tenang ketika Iya, skripsi sesudah wisuda itu. iya, Tenang seperti apa? Contohnya. kayak menjalani hari-hari itu lebih enjoy, enggak kayak dikit-dikit belum hujan ini, Nggak ada kayak banyak kepikiran pikiran gitu. gitu, Oh, iya. banyak pikiran. Kalau misalkan lebih ke nggak banyak kerjaan sih, lebih enjoy aja gitu. Jadi Banyak setelah waktu luang. kamu merasa kamu wisuda, kamu merasa hati kamu lebih plong gitu Iya. karena urusan satu persatu sudah Iya, beres udah gitu ya. beres. Jadi kamu merasa senang ketika masa wisuda itu. Lalu ada lagi nggak? Misalnya waktu kecil atau waktu apa? Waktu Ketika kamu SMA sih kayaknya. SMA. Iya. Bagaimana waktu SMA itu? Waktu SMA tuh kayak lagi masa-masa apa ya, jadi diri sendiri gitu. Ngerasa kalau lagi waktu SMP itu kan kayak, kan kebetulan SMP itu mondok gitu kan. Iya. Kan namanya mondok itu pertama kali kayak hidup sendiri, terus masih banyak beradaptasi, ini itu masih kayak kadang belajar itu kadang takut dimarahin orang tua kalau misalkan ini. Tapi setelah SMA itu di mana masa-masa kayak apa ya, lebih ke nemu jati diri sendiri gitu. Gimana bisa Jadi menemukan kayak jati diri itu? Lebih ke melakukan hal-hal yang ya kayak yang saya suka aja gitu. Enggak, karena ketika SMA itu enggak apa ya, enggak ngelakuin sesuatu untuk orang lain gitu. Jadi benar-benar oh ternyata saya tuh orangnya kayak gini gitu, ternyata saya tuh sukanya tanpa ngerasa punya tuntutan gitu. Jadi kamu merasa bahagia ketika SMA karena kamu bisa menjadi diri kamu Iya, sendiri. tanpa kayak ngerasa dituntut, takut orang tua gini gitu. Jadi kamu sudah merasa lebih free ya Iya. ketika waktu SMA itu. Karena memang sebelumnya pas sebelum SMA itu kebetulan pas SMP tuh sering sakit, sering sakit pas ujian, sering sakit pas Sakit ujian. seperti apa itu? Sakit kayak lebih ke kurang istirahat, anemia gitu, kayak namanya kurang tidur, terus makan gak ini banyak, Mungkin karena belajar terus, apalagi masa ujian kan, namanya pondok tuh kan banyak ya pelajarannya. Iya. Dan saya itu termasuk pribadi yang gak mau ngecewain orang lain, gitu, apalagi orang tua gitu kan. Nah setelah itu pas kayak saya sering sakit, akhirnya di situ ada satu perkataan orang tua yang bikin berubah semuanya gitu. Waktu itu ketika sakit, apa ya, mama tuh bilang kamu tuh jangan terlalu, mama tuh bilang kayak kamu tuh nggak perlu kamu harus prestasi tiap tahun. Dari situ benar-benar nggak pernah mikirin kayak Setelah itu free ya kamu ya merasa. kayak belajar ya bahagia udah, gitu. iya belajar ya udah sesukanya gitu, nggak yang Jadi tidak ada dipaksain. tekanan lagi Iya, ketika orang tua kamu setelah mengatakan hal itu. iya benar. Dan itu SMA sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, sampai Jadi, sekarang nggak pernah ucapan merasa. orang tua kamu sangat berbekas ya, sangat berbekas. Iya, karena sebenarnya itu kan banyak faktor ya, kayak kenapa pas lagi, apalagi dalam belajar gitu, kenapa ngerasa dalam belajar tuh harus terus hampir ke perfect gitu ya, karena mungkin melihat kayak kakak-kakak gitu. Kakak tuh kebetulan suka masuk kategori prestasi. Kadang ada rasa, ih kalau aku enggak gimana gitu. Jadi ada rasa itu gitu, rasa
tidak percaya diri Iya, gitu. tertekan ada, walaupun sebenarnya orang tua nggak pernah kayak gitu gitu, nggak Tidak pernah menuntut gitu. tidak menuntut, tapi Untuk- secara tidak langsung ketika mereka membiarkan, jadi kita ngerasa kayak oh ini harus iya apa harus gitu. Tapi setelah orang tua ternyata bilang ternyata mereka gak seperti itu, Oh, iya. ya udah gitu, jadi kayak lost aja. Berasa sudah ini waktunya untuk free Iya, gitu. free gitu. Dan sampai sekarang ngerasa nggak pernah punya tuntutan dari siapapun. Setelah mengatakan itu, Iya. mau apapun kamu, bagaimanapun Iya. kamu ya udah bagaimana kamu gitu. Iya, iya. Kamu merasa di waktu SMA itu kesuksesan kamu itu dimulai dari situ. Iya, gitu. Mulai ada rasa percaya diri. Iya, kayak lebih ke enak aja gitu, enjoy dengan apa yang kita ngerjain, apa yang kita mau gitu. Karena tidak ada tuntutan, Iya, tidak iya. ada tekanan. Iya, iya. Sangat berbekas ya kata-kata itu. Iya. Jadi kamu tuh ada rasa bahagia yang kamu rasakan. Nah, dan jika ada perasaan bahagia itu, nah perasaan bahagia itu di mana tempatnya? Yang kamu paling rasakan ketika kamu tadi telah apa ya? Orang tua kamu telah mengatakan Di yang kepala seperti kayak itu. Di kepala. Kayak Paling terasa itu di kepala iya, ya. kayak gitu. Kepala tuh kayak cerah gitu. Setelah orang tua kamu merasa itu. Iya, jadi penglihatan tuh bukan ke bawah lagi tapi kayak ke atas gitu kan. iya. Udahlah gitu. Kan kalau begitu tuh kayak ini gimana gitu. Masa overthinking sebelumnya ya. Nah, setelah orang tua kamu mengatakan itu langsung Iya, kayak enaknya tuh kayak apalagi sebelum tidur gitu, karena kalau dipikir-pikir enak ya kalau nggak ada beban gitu sebelum tidur kan, karena kalau overthinking itu pasti kepikiran sebelum tidur. Iya, Beda dengan kalau nggak ada, jadi kadang sebelum itu ingat-ingat hal yang seneng gitu, kayak kalau nggak ada beban gitu kan. sangat free gitu ya. Iya, Soalnya itu juga mempengaruhi kepada kita, kesehatan kita ya, ketika kita sudah overthinking ya. Nah, sekarang saya ingin kamu fokus pada perasaan kamu yang ada dalam kepala kamu. Sekarang boleh kamu pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Lalu tadi kamu bilang bahwa perasaan bahagia itu muncul ketika kamu waktu SMA, teringat dengan kata-kata orang tua kamu bahwa kamu mau jadi apapun itu ada pada diri kamu, mau bagaimanapun itu. Lalu, nah apakah di kepala itu kamu merasakan perasaan itu apakah besar atau kecil? Besar. Lalu apakah perasaan itu berbentuk atau tidak? Berbentuk. Bentuk apa? Kayak apa ya? Kayak matahari lagi bersinar gitu. Bentuk bulat gitu ya, seperti itu. Baik. Lalu apakah bentuk itu tadi bentuk kayak bersinar matahari bulat gitu ya? Nah, apakah itu berwarna atau tidak? Berwarna. Warna apa? Putih. Baik. Sekarang kamu fokus pada perasaan bahagia itu. Apakah sensasi perasaan ini pernah ada kamu alami di masa lalu? Perasaan ketika berbentuk warna putih seperti matahari bersinar. Gimana maksudnya? Ya, kamu tadi kan perasaan itu ada di kepala kamu membayangkan, lalu berbentuk seperti matahari bulat seperti itu, lalu berwarna putih, itu perasaan bahagia. Nah, sebelumnya apakah kamu pernah merasakan bahagia itu di masa lalu? Ada mungkin, tapi beda versi kayaknya bahagianya tuh. Baik. Seperti apa itu versi itu? Ya beda Boleh kan. buka mata. Bedanya mungkin kalau itu kan bahagia itu kan setelah kita
sebelum itu dapat sedih, habis itu selesai jadi bahagia kan. Nah, mungkin kalau pas SMA itu memang pas masalah-masalahnya itu ada di SMP, kemudian selesai pas di SMA gitu, jadi bahagianya. Mungkin bahagia seperti itu bisa terulang tuh mungkin ya pas waktu kecil. Waktu kapan? Waktu ya masa-masa kecil mungkin SD. SD seperti apa? Namanya anak ya apa ya, masa-masa lagi menikmati cuma makan, main gitu. Tidak ada tekanan. Gak ada, kayak main aja. Jadi merasa bahagia karena tidak ada tekanan. Itu waktu kamu SD kecil. Ada lagi selain tadi SMA, SD mungkin? Ini ada pas waktu sebelum masuk sekolah juga. Berarti kayak TK, gitu ya, kamu TK. ke SD. Seperti apa ya? Kebetulan kan waktu itu tuh anak cewek satu-satunya ya. Anak cewek satu-satunya di antara 3 kakak di atas itu. Jadi berarti laki-laki semua ya. Jadi pasti saya tuh paling suka diajak jalan-jalan gitu. Terus sering sama orang tua itu misalnya, apalagi sama bapak gitu kan, sering diajak sering banget diajak kemana-mana gitu. Dan itu tuh kamu paling dekat ya? Iya, jadi dari itu tuh saya sendiri yang dibawa gitu. Kakak-kakak kamu berarti Enggak. tidak? Berarti kamu yang selalu diajak main gitu? Mungkin ada mid time, quality time bapak sama laki-laki, tapi ada juga cuma khusus buat saya sendiri gitu. Iya. Kamu merasa bahagia di Iya. saat itu? Iya, kadang suka senang gitu. diajak, keinget aja gitu ya, kayak suka diajak ke sini gitu, diajak ke sana, dikenalin ini, dikenalin hal-hal baru gitu. Merasa senang di saat sebelum masuk SD karena suka dibawa-bawa nih orang tua mau kemanapun itu. Baik, kalau diskalakan nih dari 0 sampai 10, di mana kamu 0 itu merasa hal yang terpuruk, dan 10 itu kondisi terbaik kamu. Sekarang di angka berapa? Sekarang di angka 8. Wow, itu sangat dari 6 tadi ya ke 8. Nah, seperti apa nih di angka 8 ini sekarang perasaannya? Justru kadang orang-orang tuh kadang suka mikir pengen ke masa lalu gitu, ke masa kecil. Justru kalau aku sendiri tuh ngerasa lebih enak dewasa sih. Kenapa lebih enak dewasa nih? Soalnya kan kebanyakan orang kan ingin aku mau ke masa lalu ini. Karena apa ya, setiap orang tuh kan pasti punya cita-cita, punya harapan gitu. Ketika kecil kita pengen ini. Sebenarnya yang saya rasakan itu di dewasa itu lebih ke kita tuh bebas melakukan apa yang kita mau sih. Kalau anak kecil mungkin emang bahagia ya, cuman bahagianya ya kayak cuman sekedar main. Kadang kan kadang kan anak kecil gak punya harapan, punya cita-cita. Nah, ketika dewasa itu ketika kita punya harapan, cita-cita, dan hal itu tuh bisa kita wujudkan sendiri gitu. Sudah tercapai nih. Jadi merasa tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan, dan kita tuh bisa mencapai hal itu dengan bebas apa yang kita mau, tanpa kan kadang justru ketika kecil tuh dilarang ini, dilarang itu. Nah, ketika dewasa justru kadang orang tua tuh membebaskan kita untuk mencari jalan sendiri. Nah, itu kayak seru banget sih, kayak ngejalanin hidup sesuai apa yang kita mau gitu. Berarti itu sangat apa ya? Jadi kamu dewasa, di saat dewasa ini tuh sangat berarti gitu. Karena pencapaian ataupun harapan yang kamu dulu inginkan sudah tercapai saat ini. Lebih gampang. Baik. Tadi skala tujuan kamu berarti skala ini untuk mencapai mau naik ke berapa nih? 9. Baik. Nah, untuk kamu dapat ke 9 ini bagaimana untuk seminggu ke depan nih? Misalnya untuk dari hubungan kamu dengan laki-laki gitu, pasangan kamu. Mungkin lebih banyak komunikasi lagi sih. Banyak komunikasi lagi. Lebih saling kayak pengen saling meyakinkan banget gitu. Meyakinkan tentang apa sih? Kayak ya kedepannya tuh kalau kita tuh benar-benar serius gitu. Jadi ini apa ya?
harapan kamu ini tuh satu-satunya untuk masa depan nanti Iya, gitu, iya. seperti itu. Baik, mungkin untuk minggu depan kamu lebih apa ya? Nah, untuk komunikasi itu bisa jalan, nah bagaimana? Ya lebih sering cerita, sharing gitu. Kalau apa-apa ada yang ditanyain tuh ya diungkapkan gitu, Jangan dipendam ya, baik. Nah, di sini saya ingin kamu menuliskan kesan saat ini pada konseling kali ini bagaimana, seperti itu ya. Mungkin ini.